Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mamero Official. Oke, kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang model matematika, ya sekarang kita menentukan nilai optimumnya. Jadi kita menyelesaikan dari model matematika kemarin. Jadi dari model matematika kemarin kan kita dapat pertidaksamaan ya. Nah, pertidaksamaan itu kita gambar seperti dengan cara menentukan daerah penyelesaiannya waktu itu. Nah, tapi yang kita tujuan akhirnya di sini adalah nilai optimum. Apa itu nilai optimum? Silakan dibuka modulnya, ada di halaman 21. Ya, nilai optimum suatu fungsi objektif. Jadi, fungsi objektif di sini kita tulis Z atau yang kemarin kita tulis F, X, Y, AX plus B. Ya, jadi Z sama dengan AX plus B tujuannya kemarin. Nah, ini kita cari nilainya, yaitu dicari diminimumkan atau dimaksimumkan. Diminimumkan atau dimaksimumkan. Jadi kita cari nilai minimum atau nilai maksimum dari fungsi itu, tergantung dengan soalnya. Nah, di nomor 2 itu ada langkah-langkahnya. Menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan metode uji titik sudut. Langkah yang pertama adalah merumuskan permasalahan ke dalam model matematika. Ya, kita udah bahas kemarin caranya. Yang kedua adalah membentuk sistem pertidaksamaan linier yang sesuai. Kita bikin tuh pertidaksamaannya kayak kemarin sudah kita bahas. Yang ketiga, menggambar kendala sebagai daerah di bidang kartesius yang memenuhi sistem pertidaksamaan. Jadi kita tentuin daerah penyelesaiannya di mana. Oke. Yang keempat, menentukan nilai optimum. Jadi kita cari titik-titik pojoknya karena kita menggunakan titik sudut. Yang kelima, menafsirkan dan menjawab permasalahan. Jadi tinggal kita lihat yang ditanya minimum atau maksimum. Oke, kita ke contoh yang pertama. Contoh 1. Contoh 1, seorang pedagang mempunyai dagangan permen A dan permen B. Permen A dibeli dengan harga 6.000 per bungkus dan dijual dengan laba. Laba itu keuntungannya, 400 per bungkus. Sedangkan permen B dibeli dengan harga Rp3.000 per bungkus dan dijual dengan harga Rp300. Dijual dengan laba Rp300. Pedagang itu hanya mempunyai modal Rp240.000. Nah, dan kiosnya hanya dapat menampung paling banyak 500 bungkus permen. Nah, kita lihat deh soal-soal kemarin. Bentuk soalnya kurang lebih seperti ini kan, modal, daya tampung. Jadi kurang lebih bentuk tabelnya seperti yang kita bahas kemarin, hanya beda barangnya aja yang dibicarakan. Oke. Nah, yang A ditanya berapakah banyak permen A dan permen B yang harus dibeli agar mendapat untung sebanyak-banyaknya. Berarti dia nyari keuntungan maksimum. Yang B, tentukan besar keuntungan maksimumnya berapa. Oke, kita buat dulu model matematika. Langkah yang pertamanya kita buat dulu modelnya tadi. Model matematika. Kita buat. Dia ngomongin permen ya. Berarti ada jenis permen. Jenis permennya ada permen A dan ada permen B. Permen A kita misalkan dengan X, permen B-nya Y. Di sini jumlah atau tersedianya aja. Tersedia. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas lagi, dia ngomongin apa? Harga. Ada harga. Harga permen A adalah 6.000. Harga permen B adalah 3.000. Sedangkan modal yang dia punya berarti di bawahnya jumlahnya 240.000. Oke, lanjut lagi. Dia ngomongin apa lagi? Daya tampung. Daya tampungnya. Bentuknya sama kan seperti tabel-tabel kemarin. Daya tampungnya adalah 500 bungkus. Berarti di sini 500. Nah, ini diisi dengan apa? X dan Y. Oke.
Oke, ada lagi laba. Laba itu adalah keuntungan. Keuntungan permen A 400, permen B 300. Nggak ada jumlahnya. Oke. Nah, ini tabelnya seperti ini. Tinggal kita bentuk pertidaksamaannya ya. Kita bentuk pertidaksamaannya di sini. Sehingga susunnya ke bawah. 6000X ditambah 3000Y sama dengan 240.000, dan X ditambah Y. Oke, yang ini kita sederhanain dulu aja, dibagi nolnya kita coret 3, 3, 3. Berarti tinggal 6, 3, dan 24. Bisa dibagi 3. 6 bagi 3, 2. 3 bagi 3, 1. 240 bagi 3, 80. Jadi lebih sederhana. Terus yang ini, X ditambah Y sama dengan 500. Kita ganti tandanya. Tadi modal yang tersedia 240.000, berarti kurang dari. Daya tampungnya hanya 500, berarti kurang dari. Jangan lupa tambahkan X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Terus labanya kita tulis fungsi Z aja, yaitu 400X ditambah 300Y. Ini adalah model matematikanya. Ini langkah pertama. Agak panjang, lumayan, tapi pasti kalian bisa kok. Oke, kita lanjut. Langkah yang kedua adalah menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, menentukan daerah penyelesaian berarti kita buat grafik ya kayak kemarin. Ada pertidaksamaan seperti ini kemarin, silahkan dibuka lagi cara-caranya seperti apa. Ya, begini ya. Kita cari yang atas dulu. 2X tambah Y kurang dari 80. Tutup X-nya 0, X-nya 0, Y-nya berarti 80. Tutup Y-nya berarti X-nya 80 dibagi 2, 40,0. Cari titik potongnya dulu. Yang ini berarti 0, Y-nya 500 dan X-nya 500,0. Oke, udah punya titik potongnya, tinggal kita gambar di sini ya. Kita gambar di sini koordinatnya X, Y. Oke, 80. Ingat koordinat X, Y, berarti Y-nya 80. Misalkan di sini 80. Jadi kita dalam menggambar itu nggak harus tepat 40 kok segini gitu, harusnya lebih panjang. Yang penting perbandingannya tepat. Misalkan 80 di sini, nggak mungkin kan 40 di sini. Ya, jadi perbandingannya harus sama semuanya. 80 kurang lebih segini. Berarti kalau 40 kurang lebih setengahnya 40. Gitu ya. 500 mungkin nggak di sini? Nah, mungkin lah. Berarti 500 harus ada di atasnya jauh lumayan. Seperti itu. Jadi perbandingannya aja kira-kira sama. Biar nanti grafiknya perpotongannya sesuai. Nanti kalau kamu tulis di sini 40, itu nggak ketemu karena nggak sesuai, ya. 80 dan 40 kan lebih besar 80. Masa 0 ke 80 segini, 0 ke 40 segini jauhnya. Oke, jelas ya. Jadi perbandingannya aja kurang lebih sama. Ini 40. Udah kita gambar. Saya pakein di sini spidol biru ya. Hubungkan. Oke. Ini tadi pertidaksamaannya adalah 2X ditambah Y sama dengan 80. Oke. Terus yang ini 0,500 dan 500,0. Kurang lebih misalkan kita bikin di sini 500 dan di sini 500. Oke, kita hubungkan lagi. Wah, berarti nggak ketemu ya, nggak ada perpotongannya ya. Kita pakai biru. Nah, kita kasih nama di sini X plus Y sama dengan 500. Berarti gambarnya nggak ada perpotongannya ya. Oke. Apa?
oh sorry, di soal itu ada yang salah tulis ya, 240.000 soalnya, tapi hasilnya adalah 800, harusnya 80 bukan 800 ya. Jadi modalnya di sini kita ganti ya, nanti diperbaiki jadi kita sesuaiin aja gambarnya dengan yang di modul, tapi soalnya aja diganti sedikit. Jadi modal yang tersedia adalah 2.400.000. Oke, diganti, berarti ini 2.400.000, hasilnya adalah 800. Oke, jadi kita tambahin aja nolnya, berarti di sini 800, berarti 0,800 dan 400,0. Oke ya, jadi kita tambahin nolnya, jadi modalnya diganti di soal itu jadi 2.400.000 supaya nanti gambarnya sesuai dengan yang ada di modul. Oke, berarti ini kita ganti tadi gambarnya. Ini X, ini Y, 0. Oke, kelihatan ya. Sini 800 dan 400. 800 misalkan di sini. 400 kita hubungkan. Oke, kita tulis persamaannya ini 2x ditambah y sama dengan 800. Terus satu lagi 500 dan 500. 500 kurang lebih di sini 500 dan di sini. Ya, makin ke kanan makin besar, makin ke atas makin besar. Kita hubungkan. Oke. Ini adalah x ditambah y sama dengan 500. Nah, kita arsir. Lihat. Kita ganti kemarin gimana? 0 kurang dari 800. Benar nggak 0 kurang dari 800? Benar. Berarti kalau benar arsirnya jangan ke 0, tapi kebalikannya. Ini kita bikin ke atas arsirannya ya. Oke. Arsirannya ke atas. Terus yang ini juga 0 kurang dari 500. Benar atau salah 0 kurang dari 500? Benar, sehingga arsirannya juga ke atas. Nah, terus ada X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, artinya positif. Kemarin kalau ada 2 ini berarti arsir ke sini garis Y dan arsir garis bawahnya X. Sudah, berarti daerah yang bersih adalah di sini yang tidak kena arsir, maka ini adalah DP atau daerah penyelesaiannya. Dapatlah daerah penyelesaiannya. Selanjutnya kita uji lagi dengan metode titik pojok. Jadi kita lihat nih, daerah ini adalah daerah yang mengelilingi daerah penyelesaian. Kita kasih nama titik A, titik-titik pojoknya kita kasih nama titik B, titik C, dan titik D. Nah, jadi kita cari nilai dari titik-titik tersebut ya. Saya tulis di mana ya? Di sini deh, boleh. X, Y, titik A, titik B, titik C, titik D. Fungsi tujuannya tadi adalah 400x ditambah 300y. Ingat ya, koordinat itu kan x, y. Lihat titik A, kalau titik A ada di sini, nama koordinatnya apa? Ini sumbu y, berarti x-nya 0, y-nya 500. Berarti A 0,500. Titik B di sini nih 0, berarti 0,0. Ayo baca koordinat gimana di koordinat kartesius. Terus di sini sumbu x, berarti x-nya dulu 400, 0. Nah, D ini merupakan kan perpotongan. D perpotongan antara dua garis, yaitu garis 2x tambah y sama dengan 800 dan x tambah y sama dengan 500. Jadi kita pakai metode untuk menentukan nilai x dan y-nya. Ini kita hapus ya, saya hapus. Jadi untuk menentukan nilai x dan y-nya,
kita pakai eliminasi. Jadi di sini menentukan titik, tambahin menentukan titik D yang belum ada. Kalau misalkan kamu ngasih namanya dibalik-balik, A-nya di sini, B-nya di sini, nggak masalah. Nanti hasil akhirnya kok yang kita tanya, bukan titiknya, ya. Jadi mau dibalik A di sini, B di sini, nggak masalah. Yang penting titik-titik yang mengelilingi daerah penyelesaian. Oke, mencari titik D di sini dia adalah perpotongan dua garis dua persamaan ini. Berarti X ditambah Y sama dengan 500 dan 2X ditambah Y sama dengan 800. Di sini ada Y yang sama, bisa kita langsung kurangi. Untuk eliminasi substitusi menentukan titik X dan Y bisa kita lihat di pertemuan sebelumnya, materi sebelumnya. Nah, ini dikurang supaya habis, Y habis. X dikurang 2X, berarti min X. 500 dikurang 800, min 300, berarti X-nya adalah 300. Nah, nyari titik Y-nya gimana? Pakai salah satu persamaannya. Pilih yang mana saja sama. Cari yang angkanya lebih kecil aja. Kita pakai yang atas. X tambah Y sama dengan 500. X-nya tadi ketemu 300. Kita ganti di sini 300. Ditambah Y sama dengan 500. Maka Y-nya adalah 500 dikurang 300, yaitu 200. Maka titik D koordinatnya adalah X-nya 300. Y-nya 200. Kita masukin di sini. D-nya adalah 300,200. Nah, di sini artinya adalah X-nya 0, Y-nya 500. X-nya 0, Y-nya 0 dan seterusnya. Kita cari 400X ditambah 300Y, berarti 400 dikali X-nya 0 ditambah 300 dikali Y-nya 500. Jumlahnya tinggal kalian hitung, silakan kalau mau pakai kalkulator. 400 kali 0, 0 ditambah 300 kali 500, 150.000. Yang ini 0, 400 dikali 0 ditambah 300 dikali 0, berapapun kali 0 hasilnya 0. Yang ini X-nya 400, berarti 400 dikali 400 ditambah 300 dikali 0, hasilnya 160.000. Yang ini 400 dikali 300 ditambah 300 dikali 200. 400 kali 300, 120.000 ditambah 300 kali 200, 60.000. Maka 120 tambah 160 adalah 180.000. Nah, ketemulah nilai-nilai ini. 150.000, 0, 160.000, 180.000. Nah, pertanyaannya yang A adalah keuntungan maksimum. Nah, keuntungan maksimum. Berapa banyak permen A dan B yang harus dibeli agar dapat untung sebanyak-banyaknya? Berarti keuntungan maksimum. Kalau maksimum berarti yang paling besar atau yang paling kecil? Yang paling besar, yaitu 180.000. 180.000. Nah, di keuntungan maksimum ini berapa banyak permen A? Permen A tadi kita misalkan X dan permen Y adalah permen B adalah Y. Berarti ini X-nya, ini Y-nya. Berarti jumlah permen A adalah 300 dan jumlah permen B adalah 200 supaya dia memperoleh keuntungan maksimum. Yang B tentukan besar keuntungan maksimumnya. Besar keuntungan maksimumnya adalah 180.000. Oke, jadi jawabannya sepanjang ini untuk satu soal. Ya, kalian pasti pusing, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan kita belajar sama-sama. Kalau nggak ngerti silakan ditanyakan, hubungin saya boleh. Pokoknya dari soal cerita ini, langkah pertama kita buat modelnya nih, bikin tabel, model matematika. Dapatlah tadi pertidaksamaannya kan. Nah, dari pertidaksamaan itu kita gambar supaya dapat daerah penyelesaiannya. Sudah pernah kita bahas juga. Nah, ketika dapat daerah penyelesaian, kita kasih nama nih titik-titik pojoknya, A, B, C, D atau apa. Bisa aja nanti DP-nya di sini atau di sini, bebas. Ya, kalian boleh menamakan bebas.
Nah, setelah dapet titik, kita tulislah koordinatnya titik-titik pojok itu. A kan di sini. Ini sumbu Y, berarti X-nya 0,500 Y-nya. Tapi kalau di sini ini kan sumbu X, berarti 400,0 dan seterusnya. Nah, kalau titik D seperti ini, kan dia belum ada, kita nggak tahu. Dia perpotongan 2 garis. Sehingga kita harus cari dengan cara ini dulu, mencari atau menentukan titik D. Dengan kita eliminasi substitusi 2 persamaan tadi atau 2 garis tadi. Untuk menentukan titik potongnya, dapatlah 300 dan 200. Nah, ketika titik-titik ini sudah lengkap, kita masukkan ke fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya tadi adalah 400x ditambah 300y. Kita ganti x-nya dengan angka yang di sini, y-nya dengan yang di sini semuanya. Nah, nanti dapatlah hasil-hasilnya. Kalau soalnya ditanya minimum, berarti kita cari nilai yang paling kecil. Tapi kalau soalnya maksimum, berarti kita cari angka yang paling besar. Oke, contohnya kurang lebih seperti itu. Silakan dicoba dulu, nanti dikerjakan sambil kalian coba lagi latihan-latihan yang lainnya, dan bisa dibaca juga di modulnya, situ sudah jelas saya tulis rinciannya dari penyelesaiannya itu. Silakan dipahami. Kalau ada yang ngerti silakan tanyakan di kolom komentar. Oke, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.